Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga kalian semua tetap sehat, semangat, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Baik, selesai. Bagaimana caranya untuk menyalakan komputer secara baik dan benar? Ini tombol shortcut yang terdiri dari banyak ikon-ikonnya. Ada Word, ada Slide, ada Maxton, ada Telegram, ada Format Factory, ada Google Slide, ada juga Internet Download Manager dan sebagainya. Disebut shortcut atau tombol pintas. Kemudian ini tombol start untuk memulai atau untuk mematikan komputer dengan sistem. Kemudian ini background, gambar bunga dan gambar daun-daun ini disebut background desktop. Kemudian ini tombol pencarian. Yang terakhir adalah taskbar yang terdiri dari ikon-ikon tanggal, waktu, ikon speaker, dan ikon signal internet. Ya, bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer secara baik dan benar? Ketika komputer dihidupkan, secara otomatis sistem operasi dari komputer tersebut akan dijalankan. Kita akan menemukan tampilan dari sistem operasi tersebut begitu proses yang menghidupkan atau booting komputer selesai dilakukan, maka komputer dengan sistem operasi Windows. Pengguna akan diminta untuk memilih akun dan memasukkan password sebelum menampilkan desktop. Langkah-langkah untuk menyalakan komputer dengan sistem operasi Windows adalah sebagai berikut. 1. Pastikan komputer telah terhubung dengan sumber listrik. Kemudian tekan tombol power pada casing CPU dan nyalakan komputer. Kemudian yang ketiga, tunggu sampai muncul tampilan login pengguna. Yang keempat, pilih salah satu nama pengguna dan jika diminta masukkan password. Kelima, klik tombol enter. Kemudian yang keenam, tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan shortcut seperti tampilan tadi. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menghidupkan dan mematikan komputer dengan cara yang benar, memahami bahaya komputer terhadap lingkungan, memahami konsep teknologi ramah lingkungan, dan memiliki perilaku yang ramah lingkungan pada saat memilih dan bekerja dengan perangkat komputer. Desktop terdiri atas beberapa macam bagian dan fungsinya, diantaranya sebagai berikut. Shortcut merupakan simbol atau gambar yang mewakili file, folder, atau drive. Jika diklik, program atau folder yang dibagikan shortcut tersebut akan dijalankan atau dibuka. B. Tombol start memuat daftar perintah dan program-program yang terdapat di komputer. Untuk menampilkan program dan perintah-perintah yang terdapat di menu start, dilakukan dengan cara mengklik tombol start, klik kiri di mouse ya, klik sekali aja. Tombol pencarian terdapat di sebelah tombol start. Tombol ini dapat digunakan untuk menampilkan menu yang ada di menu start. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetik sebagian atau seluruh nama dari menu yang ingin dicari di sistem di menu start. Kita juga dapat menggunakan tombol pencarian untuk mencari program yang dijalankan. Taskbar adalah yang terdapat di bagian bawah layar desktop, berfungsi sebagai tempat program-program yang sedang dibuka. Taskbar juga berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan waktu, ikon, untuk pengatur volume suara, antivirus, printer, dan sebagainya.
Background desktop adalah gambar yang menampilkan latar belakang. Kita dapat mengganti background desktop tersebut sesuai keinginan kita dengan menggunakan gambar yang berasal dari file gambar. Untuk mematikan komputer secara cepat, dapat menekan tombol Alt dan F4, kemudian pilih shutdown dan klik OK. Ada beberapa mode komputer yang dapat dipilih untuk berhenti dari bekerja komputer, tergantung pada versi sistem operasi Windows yang digunakan. Mode ini dipilih sesuai situasi yang ada. Mode berhenti tersebut diantaranya sebagai berikut. Sleep, membuat komputer tertidur. Pada kondisi ini, data yang ada di memori akan tetap disimpan di memori. Oleh sebab itu, komputer akan tetap mengaktifkan memori sehingga memerlukan energi listrik. Mode ini hanya dapat dipilih jika komputer tetap terhubung ke sumber listrik atau mempunyai baterai. Ketidakaktifan kembali atau dibangunkan, apa yang tadi tampil di layar akan tampil kembali. Data yang ada di layar tidak akan hilang. Proses untuk menampilkan apa yang ada di layar monitor akan lebih cepat dibandingkan jika komputer dihidupkan dari kondisi mati. Pilihlah mode ini jika kamu menggunakan komputer untuk beberapa saat. Shutdown akan mematikan komputer. Semua data di memori akan disimpan kembali di hard disk. Jika komputer dihidupkan kembali di kondisi shutdown, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mode sleep. Restart, perintah ini digunakan untuk mematikan komputer, kemudian menghidupkannya kembali. Kondisi tampilan pada saat dihidupkan kembali akan sama dengan ketika kamu menghidupkan komputer dan shutdown. Pilih restart terkadang diperlukan jika kita baru saja menginstal aplikasi baru atau jika komputer atau aplikasi tertentu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menekan tombol komputer secara langsung untuk mematikan komputer dapat merusak komputer. Tolong dihindari mematikan komputer dengan tombol power, kecuali memang komputer pada waktu hang. 4. Bahaya komputer dan teknologi ramah lingkungan. Komputer sebagai salah satu industri yang berkembang pada saat ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Menurut laporan United Nations University UNO, puluhan juta ton sampah atau sering disebut electric waste atau e-waste dihasilkan setiap tahun dan memberikan dampak kerusakan pada lingkungan. Pada tahun 2016 ada 44,7 juta ton e-waste dihasilkan dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat menjadi 50 juta pada tahun 2020. Nah, ini gambarnya, grafik dari e-waste secara global. Elektronik waste yang dibuang ke lingkungan akan mencemari tanah, air, dan udara. Hal tersebut memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem yang ada dan juga bagi manusia di sekitarnya. Komputer dibuat dari bahan plastik atau PVC, logam berat, dan berbagai bahan kimia yang berbahaya. Jika dibiarkan berada di lingkungan akan memberikan dampak yang serius. Berikut merupakan beberapa bahan perangkat komputer yang dapat mencemari lingkungan dan dampaknya bagi manusia. 1. Timbel terdapat di tabung monitor CRT, kaca monitor, dan penyambung rangkaian di CPU. Sebanyak satu tabung monitor CRT akan menghasilkan 2,2 kg timbel. Jika dibuang di lingkungan akan dapat menyebabkan keracunan melalui asap, kontaminasi makanan, dan terserap kulit. Jika mencemari air yang digunakan akan dapat meracuni manusia melalui kulit dan air yang diminum. Bagi anak-anak, timbel sangat berbahaya karena dapat menyebabkan gangguan sistem saraf. Dengan kadar timbel yang rendah sudah cukup berbahaya karena dapat merusak perkembangan mental anak. Timbel juga dapat menjadi racun saraf yang berbahaya bagi ginjal dan sistem reproduksi. Merkuri. Bahan kimia ini terdapat di rangkaian board seperti motherboard dan switch internal. Merkuri dapat meracuni bayi melalui ibu yang memberikan ASI serta menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Merkuri juga berbahaya bagi perkembangan janin di dalam rahim.
C. Beryllium digunakan pada motherboard dan konektor sebagai pengeras agar komponen tidak mudah berkarat. Beryllium bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Kadmium merupakan bahan kimia yang terdapat pada lapisan kaca monitor, baterai, chip resistor, dan kabel. Kadmium bersifat racun serta dapat merusak ginjal dan tulang. Brominated flame retardant merupakan bahan kimia yang ditambahkan pada produk agar perangkat tidak mudah terbakar. Bahan kimia tersebut mempunyai sifat racun yang dapat menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid dan berbahaya bagi perkembangan janin. PVC merupakan plastik yang dikenal juga dengan nama polyvinyl klorida. Jika dibakar, bahan tersebut akan mengeluarkan dioksin yang sangat beracun. Ini gambarnya sampah tewas. Mengingat dampak tewas pada lingkungan dan bagaimana sampah lingkungan tersebut merusak dan meracuni lingkungan setiap tahunnya, maka sebagai pelaku dalam industri teknologi musik, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang menerapkan konsep green teknologi atau green teknologi ramah lingkungan. Beberapa perilaku green teknologi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A. Membeli perangkat yang diproduksi dengan konsep green teknologi. Produk yang dikembangkan dengan konsep eco-friendly mempunyai bahan-bahan yang ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang lebih efisien. Dan dengan membeli produk tersebut akan memberikan keuntungan karena biaya penggunaan listrik lebih murah dan tidak berbahaya bagi lingkungan. B. Donasikan perangkat yang sudah tidak dipakai. Kadangkala kita mengganti perangkat komputer, smartphone, atau lainnya bukan karena sudah tidak dipakai lagi, tetapi karena sudah bosan atau ingin menggunakan perangkat yang lebih canggih. Jika dijual, terkadang dibeli harga yang tidak mentas lebih baik jika perangkat tersebut didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Gunakan cartridge. Ketika tinta printer habis, seringkali kita langsung membuang cartridge dan membeli cartridge yang baru. Namun alangkah baiknya jika cartridge yang sudah kehabisan tinta diisi ulang dan digunakan kembali, menghemat biaya yang dikeluarkan. Cara ini akan memperpanjang life cycle cartridge sehingga akan mengurangi eos yang dapat merusak lingkungan. D. Menggunakan jenis harddisk yang lebih hemat energi. Harddisk berteknologi SSD lebih hemat energi dibandingkan dengan harddisk teknologi HDD. Karena pada teknologi SSD tidak ada perangkat mekanik yang bergerak ketika menulis atau membaca data. E. Menggunakan CPU dengan core yang lebih banyak. Sebagai contoh, CPU dan teknologi 4 core lebih hemat energi dibandingkan CPU dengan 2 core karena prosesnya dibagi ke masing-masing core sehingga kerja di masing-masing core menjadi lebih ringan dan cepat. Teknologi CPU dengan teknologi terbaru juga memiliki fitur manajemen sumber daya yang lebih baik. F. Menggunakan RAM yang lebih besar. RAM yang dengan kapasitas lebih besar akan menghemat energi karena frekuensi proses pertukaran data hard disk menjadi lebih jarang. Hal ini akan menghemat penggunaan energi listrik. Monitor yang lebih hemat listrik. Monitor dengan teknologi yang lebih baik akan menghemat listrik. Monitor dengan teknologi LED menggunakan energi lebih sedikit dibandingkan LCD dan CRT. Sebagai perbandingan, konsumsi listrik untuk monitor berukuran 17 inci CRT akan menghabiskan daya 75 watt, LCD 20 watt, dan LED 18 watt. Selain penghematan konsumsi energi listrik, beberapa komputer juga telah dikembangkan dengan konsep penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Dengan konsep ini, penggunaan energi tidak akan memberikan dampak kerusakan pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu energi alternatif yang digunakan adalah energi surya atau matahari yang dilakukan dengan cara menambahkan panel sel surya ke perangkat komputer sebagai energi. Pengurangan konsumsi energi juga dapat dilakukan dengan cara mengubah perilaku pengguna atau melakukan beberapa pengaturan di komputer. Perilaku pengguna yang dapat mengurangi konsumsi energi ketika bekerja dengan komputer diantaranya sebagai berikut. A. Menghidupkan perangkat eksternal seperti printer dan segalanya ketika dibutuhkan saja.
perangkat sebentar, misalnya printer akan mengonsumsi daya sebesar 5-8 watt ketika dibutuhkan pada kondisi standby. Ketika tidak digunakan, mematikan perangkat sebentar akan dapat menghemat penggunaan listrik. B. Mengatur layar monitor agar mati secara otomatis jika selama 5 menit atau kurang tidak digunakan, dan hard drive mati secara otomatis jika 10 menit tidak digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka control panel, kemudian mengklik ikon power option pada bagian head or and sound. C. Konsumsi daya listrik paling besar digunakan oleh komputer pada saat menghidupkan komputer. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk mematikan setiap kali selesai bekerja dan menghidupkan kembali setiap kali dibutuhkan. Agar penggunaan energi listrik hemat, gunakan mode sleep jika hanya meninggalkan komputer untuk beberapa saat. D. Atur pencahayaan monitor agar tidak terlalu terang. Pencahayaan monitor yang semakin terang akan menghabiskan energi listrik yang lebih besar. E. Tidak menggunakan fitur screen saver tidak menghemat daya listrik, tetapi menggunakan energi listrik dengan konsumsi daya penuh. F. Matikan fitur Bluetooth dan Wi-Fi di laptop jika sedang tidak digunakan. Fitur tersebut membutuhkan daya tambahan sehingga jika dimatikan akan menghemat energi. Untuk mengatur pilihan daya listrik dapat dilakukan dengan menampilkan control panel, kemudian pilih hardware and sound, selanjutnya klik power option. Gambar ilustrasi bekerja menggunakan laptop dengan energi. Demikian bimbingan TK hari ini anak-anak, semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mempelajari materi ini secara berulang-ulang, dan file PDF-nya akan saya upload di grup kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.